Namun Kamboja memberikan kejutan dan menyulitkan timnas Indonesia. Lantas, apa penyebabnya? Laga timnas Indonesia versus Kamboja itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Desember 2022. Tentunya diharapkan pasukan Shin Tae-yong bisa meraih kemenangan dengan mudah. Apalagi ia membawa skuad Garuda terbaik untuk bisa meraih gelar juara di turnamen tersebut. Namun Kamboja memberikan kejutan dan menyulitkan timnas Indonesia. Lantas, apa penyebabnya? Timnas Kamboja bermain dengan lepas. Bisa dikatakan mereka tak memiliki tekanan apapun. Karena secara di atas kertas, timnas Indonesia yang jauh lebih diunggulkan. Hal itu berarti Kamboja akan bermain nothing tulus. Sebab jika Kamboja kalah pun, itu adalah hal yang bukan mengagetkan. Dengan bermain lepas, Kamboja dapat memainkan permainan terbaik mereka. Timnas Kamboja sedang on fire. Permainan lepas yang diperlihatkan Kamboja pun sudah terlihat saat mereka menang 3-2 atas Filipina. Awalnya Kamboja tidak diunggulkan untuk menang, namun pada akhirnya tim berjuluk Angkor Warriors itu mampu tersenyum di akhir. Tentunya Kamboja ingin mengulangi hasil tersebut saat bermain di kandang timnas Indonesia. Karena itulah mereka akan berusaha bermain semaksimal mungkin agar Kamboja bisa menang atas timnas Indonesia. Kerjasama Keisuke Honda bersama Ryu Hirose, Kamboja saat ini mengalami banyak perkembangan. Permainan Kamboja sudah jauh lebih baik, bahkan Filipina pun dihajar 3-2 di awal laga Piala AFF 2022. Kini timnas Indonesia akan menjadi tantangan dua pelatih asal Jepang tersebut. Sejauh ini Hirose mengaku tak takut dan siap memberikan kejutan saat melawan Garuda. Dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022, pasukan Shin Tae-yong hanya melakukan pemusatan latihan TC di Bali. Tak ada laga uji coba ternyata membuat Shin Tae-yong merasa performa para pemainnya sedikit menurun. Ditambah lagi banyak pemain timnas Indonesia yang memang tidak bermain setelah Liga 1 ditunda akibat tragedi Kanjuruhan. Tentu hal tersebut akan mempengaruhi permainan timnas Indonesia. Di laga itu, skuad Garuda menjamu timnas Kamboja. Laga ini diperkirakan akan berjalan seru. Timnas Indonesia bertekad meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Sementara Kamboja sedang dalam tren yang bagus setelah menang atas Filipina pada laga pembuka Piala AFF. Timnas Kamboja selama ini kerap menjadi lumbung gol setiap berlaga di Piala AFF. Namun belakangan sepak bola di negara ini menunjukkan perkembangan pesat. Secara tim, Kamboja cukup sulit ditaklukkan. Secara individu, pemain-pemain mereka juga punya skill mumpuni. Terutama kapten Kamboja, Visal Sowi. Bek tengah berusia 27 tahun itu akan berduel dengan bek tengah andalan sekaligus kapten timnas Indonesia, Fahrudin Arianto. Pemain milik Madura United ini adalah pemain paling senior yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Senior di sini ukurannya bukan hanya usia, tapi pengalaman yang dimiliki Fahrudin Arianto. Pemain berusia 33 tahun ini sejauh ini sudah memiliki 48 caps bersama timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 4 gol. Belakangan Fahrudin dijuluki sebagai gamer AFF Cup, sebab ia cukup akrab dengan turnamen tersebut. Piala AFF 2022 bakal menjadi Piala AFF ke-6 secara beruntun yang diikuti Fahrudin. Ia diketahui tak pernah absen membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF sejak Piala AFF 2012. Meski baru berusia 27 tahun, Visal Sowi bisa dikatakan sudah sangat berpengalaman di timnas senior Kamboja. Visal Sowi kini mencatatkan 68 caps di timnas Kamboja. Pemilik tinggi badan 173 cm ini juga sudah mencetak 4 gol untuk negaranya. Di sepanjang karier profesionalnya, Visal Sowi hanya bermain di liga lokal Kamboja. Ia pun bisa dikatakan cukup setia.
Sejauh ini hanya 2 klub yang pernah ia bela di Kamboja. 2 klub yang dimaksud adalah Spanglieng dan Asia Euro United.